Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, khususnya anak-anakku sekalian, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dengan wasilah amalan terbaik yang kita lakukan di hari ini dengan ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustadz akan melanjutkan pembahasan di pekan yang lalu, yaitu kemarin wajibnya berakhlak yang mulia. Hari ini adalah kiat atau metode bagaimana manusia bisa berakhlak yang mulia. Di antara perkara tersebut sudah 2 poin Ustadz bahas kemarin ya. Yang pertama apa? Berdoa. Masih hafal doanya gimana? Allahumma ada sebagian yang sudah hafal. Coba bareng-bareng. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin huluki. Ya, dihafal, banyak berdoa, terutama di waktu-waktu yang diijabah. Ya, karena doa ini bagian daripada ad-du'a ilallah a'zamul asbab. Doa kepada Allah menjadi sebab yang paling terbesar seseorang mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Yang kedua apa kemarin yang kedua? Apa? Berteman dengan orang yang baik. Kalian kalau di hari Jumat yang biasa membaca surah Al-Kahfi, ya, di situ ada sebuah kisah. Ya, kisahnya apa? Allah cantumkan wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Ya, ada 7 orang pemuda yang mana 7 orang pemuda ini berakhlak mulia. 7 orang pemuda ini mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada seekor binatang, hewan, namanya, namanya anjing. Iya, karena Al-Quran menjelaskan kalbuhum, anjing. Iya, tapi dimasukkan oleh Allah dalam Al-Quran, dimuliakan anjing di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena si anjing ini mengikuti 7 orang saleh. Masya Allah. Seekor hewan yang mungkin
Hewan ini adalah memang najis. Ya, anjing najis tidak? Kalau kalian dijilat, itu bersihinnya bukan cuma sekali. Berapa kali bersihinnya? 7 kali, pintar. Iya, 7 kali dibersihin. Kalau dijilat kita lagi jalan, tiba-tiba ada binatang guk-guk jilat kita. Maka ini nih, yang terjilat ini nggak cukup dicuci sekali. Berapa kali? 7 kali. Salah satu diantaranya dengan air bercampur tanah. Itu sampai begitu besarnya najisnya. Tetapi Allah muliakan binatang tersebut dengan sebab mengikuti orang-orang yang sah. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi dalam mentafsirkan ayat-ayat tersebut menjelaskan, kalau saja hewan anjing ini bisa menjadi mulia, Allah muliakan dia dengan sebab mengikuti orang-orang yang saleh. Bagaimana dengan kita, manusia yang Allah muliakan? Ya, akan lebih mulia jika mengikuti orang-orang yang sah. Ya. Pilih teman-teman kalian yang baik-baik, ya. Sehingga 7 orang yang saleh tadi berikut anjingnya, Allah berikan keberkahan. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Allah berikan keberkahan, 7 orang tersebut ditidurkan selama salasami'atin sinin, 300 tahun, ditambah lagi wasdadu tis'a, tambah lagi 9 tahun. 309 tahun tidur. Masya Allah. Ini Allah berikan keberkahan. Ya, di dalam sebuah goa mereka tidur. Berapa tadi tidurnya? 309 tahun. Tidak berubah, tidak jadi tua. Begitu bangun ya begitu aja. Termasuk anjingnya. Ya, Allah berikan keberkahan. Karena apa? Karena mengikuti orang-orang yang sah. Orang-orang yang saleh. Maka kalian, ya, baik di sekolah maupun di rumah, cari teman-teman yang sah, yang saleh, yang berakhlak Bagaimana Ustadz kalau teman saya tidak soleh, tapi selalu aktif? Sebentar-sebentar ngambil pensil temannya, sebentar-sebentar nyoret bukunya. Ada yang seperti itu? Sebentar-sebentar katanya sepatu diambil, dilempar ke mukanya. Ada yang seperti itu? Ada kali ya? Jangan sampai ada. Iya. Ada yang pakai bukunya diambil, dilecek-lecek, dilemparin. Ada yang seperti itu? Kalau ada, didoakan. Ya. Kemudian kalau dia menyakiti, laporkan ke guru, ke ustadz. Ya. Jangan begitu nyakitin, disakitin lagi. Cepat segera laporkan. Ustadz atau ustazah, ya, si fulan atau fulana melakukan ini dan ini. Ya, sehingga nanti ustadz, ya, akan memberikan sanksi, akan memberikan hukuman. Tapi hukumannya adalah hukuman yang mendidik. Kemudian kalian doakan, ya Allah, berikanlah kepada teman saya si A, si B, agar dia menjadi anak yang saleh atau saleha, menjadi anak yang berakhlak mulia, ya. Tidak nakal lagi di kelas. Seperti itu, ya. Paham tum? Ya. Itu 2 pembahasan di pekan lalu. Sekarang Ustaz tambahin, ya. Kiat agar menjadi manusia yang berakhlak yang mulia adalah menuntut ilmu. Menuntut ya. Dengan menuntut ilmu, kita paham dan memahami, tahu dan mengetahui mana akhlak yang mulia dan mana akhlak yang tercela. Seperti misalkan berbicara itu adalah
tidak boleh kepada orang tua. Uffil lahuma, ya. Dalam redaksi Al-Qur'annya uffil lahuma. Begitu misalkan satu contoh, ya. Dipanggil. Enggak usah jauh-jauh. Nama Ustadz misalkan, ya. Ustadz dipanggil nih. Soleh, kata orang tua Ustadz. Ustadz mengatakan, misalkan. Soleh, iya, beli bawang. Mengucapkan saja berdosa. Iya. Enggak usah jauh-jauh. Jadi orang tua Ustadz manggil. Soleh, sini. Beliin bawang sama cabai. Males. Lagi main game misalkan. Mengucapkan saja berdoa. Apalagi sampai ngambek-ngambek. Ada yang sampai ngambek-ngambek sama orang tua? Ada kagak? Ya, jangan diulangin lagi ya. Iya. Orang tua kalian ketika di rumah adalah ibu dan bah. Ketika di sekolah siapa? Ustadz dan ustaz. Makanya ketika ustadz dan ustazahnya memanggil. Dipanggil, ya, misalkan muridnya namanya Panji. Panji, ya. Tolong hapus papan tulis. Males. Berdosa tidak? Berdosa tidak? Berdosa. Iya. Cuma mengucapkan saja, ya. Panggil lagi muridnya. Cahyono, misalkan. Ambil sampah. Jangan ada di kolong. Mengucapkan saja menjadi berdoa. Ya. Ya. Itu semua kita bisa paham dan memahami, tahu dan mengetahui dengan sebab menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Makanya kalian bersyukur ya, bisa disekolahkan di sekolah yang insya Allah diajarkan nilai-nilai mentauhidkan Allah, berakhlak yang mulia. Itu poin yang ketiga, ya. Poin yang keempat, perhatian, jangan bercanda. Setelah kalian menuntut ilmu, ada satu ibadah yang begitu mulia, yang Allah Ta'ala perintahkan setelah rukun Islam yang kedua. Ya, perintah ini langsung inda sidratil muntaha, dari langit, ya, dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa oleh Allah inda sidratil muntaha. Ya, berbeda dengan perintah-perintah yang lain seperti perintah zakat, saum, haji, jihad, ya, dan yang lain-lain. Perintahnya malaikat Jibril alaihi salam turun ke bumi. Tapi perintah ini perintah yang kedua dalam rukun Islam, yaitu Rasulullah langsung diangkat inda sidratil muntaha, ke langit ketujuh. Perintah apa itu? Perintah salat. Sehingga Allah Ta'ala firmankan, aqimis salah, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikan salat, karena dengan salat seseorang akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau sudah dicegah perbuatan keji dan mungkar, maka orang tersebut akan memiliki akhlak yang Cuma permasalahannya, salat kalian itu sudah ideal belum? Sudah benar belum? Ya, karena kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi kita diperintahkan salat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu contoh misalkan takbir saja. Takbir itu ada 3 bentuk, ya. Bisa dia mengucapkan dulu Allahu Akbar, baru tangannya diangkat, ya. Atau dia berbarengan Allahu Akbar, ya. Atau yang ketiga, tangannya dulu baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini baru takbir, ya. Kemudian dari segi angkat tangannya, ya.
bisa sejajar dengan daun telinga, bisa sejajar dengan apa ini? Iya, pundak. Ini semua telah diajarkan oleh Rasul. Sehingga enggak takbirnya begini. Ada yang masih begini. Takbirnya lurus tangannya. Ya, atau diputar-putar. Ada yang diputar-putar. Ya, tidak seperti itu. Nah, insya Allah Ta'ala nanti di pekan-pekan yang akan datang ada pelajaran khusus berwudu dan sholat sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelas 1 hingga kelas 6. Ya, setiap hari ada jadwalnya nanti. Mungkin Senin kelas 1, Selasa kelas 2, ya, insya Allah ya nanti di pekan yang akan datang. Karena dengan melaksanakan sholat tadi, ya, yang sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, orang tersebut akan memiliki akhlak yang mulia. Ya, sudah berapa poin itu? Sudah berapa? Ustadz ulangin. Pertama berdoa. Yang kedua berteman dengan orang-orang yang sah. Yang ketiga apa tadi? Masih ingat? Menuntut. Yang keempat melakukan sholat sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang kelima, belajar tentang kisah-kisah orang-orang yang saleh yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Karena ini perintah Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah mereka agar kalian menjadi orang-orang yang berpikir. Ya. Karena dalam kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran mengandung banyak pelajaran. Ya. Kita tidak perlu melihat kisah-kisah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Ya. Kisahnya bohong-bohong semua. Ya. Iya. Masa misalkan kisah apa? Aladin ketemu apa? Teko diusap-usap keluar jin. Iya. Akhirnya kerjasama sama jin. Ya. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Orang yang kerjasama sama jin dia sesat. Iya, dia akan merugi. Ya. Ini malah percaya dengan kisah tersebut. Ya, atau kisah-kisah yang lain. Ya, itu adalah sebenarnya mereka ingin merusak daripada akidah dan akhlak kaum muslimin. Ya, cukup pelajari kisah-kisah ya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sah. Karena Allah Ta'ala jelaskan lagi dalam ayat dan surat yang berbeda. Wa kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dan di dalam kisah-kisah mereka, orang-orang yang saleh, ya, dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya. Penting. Ya. Kita belum paham kisah Nabi Adam, pelajari. Kita belum paham kisah Nabi Idris, pelajari. Ya, semua. Ya. Dan yang terpenting adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sekolah ini ada ya pelajaran sejarah Islam yang di dalamnya adalah bagian daripada mempelajari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kelima. Yang terakhir. Ustadz ingin tanya sama kalian. Masjid ini bagus tidak? Bagus ya? Ada ukir-ukirannya, ada lenggak-lenggok ya daripada apa? Motif yang begitu bagus ya. Catnya juga
tidak gelap, ya, tetapi menyejukkan mata, ya. Tiangnya kokoh. Masjid ini dibangun asal-asalan apa sungguh-sungguh? Asal-asalan apa sungguh-sungguh? Iya. Kalau tukang bangunannya membangun asal-asalan, baru ditaruh semen, pasir, ditinggalin dia tidur, tiba-tiba ada angin, hancur. Ya. Atau dia bangun tiangnya tidak sesuai dengan ukuran semen dan pasirnya, atau tidak ada di dalamnya besi-besi yang menancap ke bawah, maka dia akan rubuh. Dia akan goyah. Sehingga tukang bangunan yang membangun masjid ini sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kalau kalian ingin berakhlak yang mulia, kalian harus sungguh-sungguh. Yuk. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Ya. Ingin menjadi jujur, maka sungguh-sungguh jujur. Ketika mau berdusta, diam. Tahan lisan kita. Ingin menjadi orang baik, maka sungguh-sungguh menjadi baik. Ya. Ingin mengabdi kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, maka sungguh-sungguh. Katakan pada Umi dan abinya, apa yang bisa saya bantu Abi dan Umi? Ya. Atau kepada ustadznya, ustadz atau ustazah, apa yang bisa saya bantu? Sungguh-sungguh. Ya. Orang yang melakukan kesungguhan, maka Allah akan berikan dia kemudahan. Ya. Sehingga Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang terakhir dalam surah Al-Ankabut, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Maksudnya ketika dia ingin jujur, dia sungguh-sungguh ingin jujur. Ketika dia ingin menghafal Quran, dia sungguh-sungguh ingin menghafal Quran. Ketika dia ingin menjadi orang baik, dia sungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Maka lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan dia jalan. Allah akan mudahkan dalam perkara tersebut. Ya, sehingga anak-anakku sekalian, jika kalian ingin menjadi siswa dan siswi yang mulia, yang berakhlak mulia, maka sungguh-sungguh, ya, dalam berakhlak yang mulia. Ya, paham tum? Ya, coba Ustaz mau ulangin lagi apa? 6 poin agar kita menjadi manusia yang berakhlak yang mulia. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, ya, berteman dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, menuntut. Yang keempat, melakukan Yang kelima, ya, membaca kisah-kisah orang yang Yang keenam, bersungguh. Ya, mudah-mudahan setiap kita bisa melakukannya, ya, sehingga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang berakhlak yang ya, mungkin itu saja dari Ustadz, ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.